Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar tema E, subtema 1. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk siswa mengetahui perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siswa mengetahui sifat-sifat cahaya, siswa mengetahui bagian-bagian mata beserta fungsinya, siswa mengetahui proses melihat, siswa mengetahui simbol, makna, dan sifat yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Siswa mampu menceritakan kembali informasi dari teks non-fiksi dan mampu menyanyikan lagu berdasarkan not angka. Gajah Mada adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Gajah Mada bertekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Gajah Mada pernah bersumpah untuk tidak memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpahnya terkenal dengan sebutan dengan Sumpah Palapa. Berkat kegigihannya, Gajah Mada dan pasukannya dapat menguasai banyak daerah, di antaranya Bali, Lombok, Palembang, Semenanjung Malaya, dan beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk juga berasal dari kerajaan Majapahit. Kemampuannya dalam memimpin kerajaan dan menyejahterakan rakyat menjadikan beliau pemimpin yang tersohor di masa itu. Untuk lebih lengkapnya, silakan buka buku tematik E halaman 28. Perjuangan Hayam Wuruk pada masa itu yaitu memperhatikan kegiatan ekonomi dan kebudayaan. Hasil pajak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Hayam Wuruk membangun bendungan, saluran pengairan, dan membuka lahan pertanian baru, serta membuat penyeberangan yang menjembatani dua daerah yang terpisah oleh aliran sungai. Ya, tadi merupakan dua raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya, kita ke materi sifat cahaya. Cahaya mempunyai sifat merambat lurus, contohnya pada lampu senter. Sifat yang kedua adalah cahaya menembus benda bening, contohnya cahaya dapat menembus kaca. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, contohnya bayangan tubuh terlihat pada saat kita bercermin. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ini terjadi pada dasar kolam yang terlihat dangkal. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Pelangi merupakan penguraian dari cahaya putih. Cahaya dapat diuraikan oleh titik-titik air. Selanjutnya kita ke bagian-bagian mata beserta fungsinya. Bagian pertama yaitu kornea. Kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga yaitu iris. Iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil dan memberi warna mata. 4. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Yang kelima, otot mata berfungsi menggerakkan bola mata.
Yang keenam ada retina, berfungsi untuk menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa. Dan yang ketujuh, saraf mata, berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Nah, berikut proses melihat pada mata manusia. Yang pertama, sumber cahaya masuk melalui kornea mata. Selanjutnya melewati pupil dan dibiaskan oleh lensa mata. Lalu melewati retina dan bayangan diteruskan ke otak. Itulah yang dapat kita lihat oleh mata kita. Selanjutnya, kita bahas tentang sila keempat Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Adapun sila keempat mengandung makna mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Dan contoh pengamalan sila keempat pada kehidupan sehari-hari yaitu mengadakan musyawarah, menghormati hasil keputusan musyawarah, dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Baik, selanjutnya teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi adalah sejarah, buku resep, buku petunjuk, biografi, dan lain-lain. Cerita perjuangan pahlawan Indonesia merupakan contoh teks non-fiksi karena ditulis berdasarkan kenyataan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu menyanyikan lagu berdasarkan not angka. Tangga nada terdiri dari 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan Si. Nada-nada tersebut dapat dituliskan dalam bentuk not angka dan not balok. Pada not balok, nada-nada dituliskan dalam garis paranada dalam bentuk gambar atau simbol. Letak dan bentuk lambang menunjukkan panjang dan pendek suatu nada. Berikut contoh not balok dan not angka, bisa dilihat perbedaannya ya. Baik, untuk latihan soal pada hari ini ada di modul halaman 47 dan 50. Sekian untuk materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.